Sekali lagi shalom di nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu pada kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk nikmati hadiratnya, nikmati lawatannya. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau pujikan namanya yang kudus, kita mau agungkan namanya yang mulia melalui ibadah doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan buat kebesaran, karena Tuhan telah memilih kami menjadi umat-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap bersekutu dengan-Mu pribadi lepas pribadi, dan kami siap memberikan yang terbaik. Kami mengundang Engkau Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk hadir bertata pada setiap pujian kami, memberkati ibadah doa Jumat malam ini Tuhan. Hadirat-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan segala penuh susah, dengan segala penuh beban, dengan segala penuh sakit penyakit, kami pulangkan mendapatkan kelepasan dan jawaban yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Bapa, melawat, menjamah setiap kami Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu bagi setiap jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan kita haleluya. Terpujilah
jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kami sembah Engkau. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku mesbah doa-Mu Tuhan. Kami sembah. Jadikan kami, setiap kami untuk menjadi mesbah doa Tuhan. Jadikan setiap kami umat-Mu Tuhan, berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi gereja kami Tuhan. Oh, haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Oh syukur, terima kasih, haleluya. Terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari jadikan hidup kami menjadi mezbah, persembahan yang harum Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami jemaat-Mu Tuhan membawa hidup kami. Kami jemaat-Mu membawa hati Tuhan. Kami jemaat-Mu membawa iman percaya kami Tuhan. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doaku. Ini nyanyian kamu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dengan lebih sungguh lagi rekan pujian ini, jadikan aku Tuhan, amin. Rumah doamu, haleluya, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari cepat berseri dengan pujian ini, jadikan aku, jadikan aku Tuhan. Agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua suku
Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini ya Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji serta menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau telah melawat kami satu persatu. Bahkan kami percaya Kau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami, sehingga ibadah kami semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, aman, damai, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang sebentar akan besok bertugas ya Tuhan, mulai dari penerima tamu, absensi, kolektan, multimedia, singer, song leader, pemain musik, bahkan sampai yang menyampaikan kebenaran firman-Mu beserta penterjemah ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin. Kami serahkan Ibu Julian beserta Bapak Arif ke tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati kedua pemimpin kami, Kau berikan kekuatan, kesehatan, senantiasa, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan, tambah hari tambah berkenan kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan segenap pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Sawahan, di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu dan Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berikan roh persatuan dan kesatuan ya Tuhan, untuk mereka saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk melayani di ibadah Mandarin, sehingga semua yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan GPPS Pusat Sawahan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kami serahkan kedua penatua kami. Kami serahkan seluruh staf, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawahan. Kau berkati mereka semua. Kiranya melewati GPPS Sawahan ini banyak menjangkau jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga serahkan Ibu penatua kami, Ibu Linda Watiko Darsono ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan memulihkan Ibu Linda Wati sedang dalam pemulihan. Ya Tuhan, terus bekerja menjamah sehingga Ibu Linda Watiko Darsono menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Cik Sin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan, yang sempat mengalami gejala stroke. Kami serahkan ke tangan-Mu, Tuhan menjamah dengan bilur-Mu. Kami percaya Cik Sin segera sembuh, pulih, sempurna di dalam nama Tuhan. Kami juga serahkan saudara kami yang saat ini masih terbaring lemah ya Tuhan, Ibu Jokowi ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Jokowi ke tangan-Mu ya Tuhan, yang sampai saat ini masih ada di rumah ya Tuhan. Tolong Tuhan, mujizat-Mu masih ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Ibu Jokowi akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga dapat kembali bersama-sama beribadah dengan kami untuk menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan saudara kami Bapak Billy beserta keluarga yang saat ini sedang mengalami duka ya Tuhan, ditinggal mama tercinta.
pulang ke surga ya Tuhan. Kami percaya kekuatan, penyertaan, serta penghiburan selalu melingkupi keluarga besar Bapak Billy, sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi penuh pengharapan kepada Tuhan, sehingga tetap bersukacita dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan pada malam hari ini ya Tuhan, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan mulai dari Bapak Presiden, staf wakil, seluruh menteri, jajaran kabinet, seluruh aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Kami percaya Tuhan, bangsa kami tetap dalam lindungan Tuhan. Kami percaya bangsa kami tetap dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kota kami, kota Surabaya. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kau berkati kota kami Surabaya ya Tuhan. Kau berkati pemimpin kami dari Bapak Wali Kota, staf wakil, seluruh aparatur dari yang tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami serahkan ke semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Kau berikan keamanan di kota kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala huru-hara, kekacauan, sehingga anak-anak-Mu dapat senantiasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu, Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar dalam bentangan firman-Mu. Kau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Dan malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat Ibu Julen dan Pak Arif yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada malam hari ini. Ya, di malam hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu kumpulan firman Tuhan yang dimana seringkali kita ini sudah hidup di dalam zaman yang super cepat. Kita kalau memperhatikan dalam kehidupan kita ini semuanya ingin serba cepat karena dikondisikan segala sesuatu itu cepat. Nah, kalau kita memperhatikan apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua serba cepat. Kalau kita perhatikan mulai dari mie, kalau dulu orang masak mie cukup lama, apalagi zaman dulu pasti ribet kalau masak mie. Tetapi sekarang tinggal dimasukkan di dalam gelas, dikasih air panas, sudah jadi mie instan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita hidup dalam serba cepat. Dulu kita pakai surat untuk memberikan kabar, sekarang pakai WA lebih cepat. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan yang penuh dunia serba cepat, akhirnya kita ini mempunyai pikiran, sehingga di dalam pikiran kita ini Tuhan itu yang lambat di dalam menolong dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdoa Tuhan tidak menjawab, lalu kita berpikir Tuhan kok nggak cepat menolong saya. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita, Tuhan terlalu slow di dalam kehidupan kita. Kok nggak seperti keadaan yang ada di sekitar kita supaya cepat. Nah, di malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya, saya akan membacakan buat kita semua.
Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini kita bisa memperhatikan firman Tuhan pada malam hari ini, masa depan dan tidak cepat. Kenapa saya katakan masa depan dan tidak cepat? Karena kalau kita memperhatikan ayat ini, di mana ayat ini seringkali dijadikan ayat favorit dalam kehidupan kita. Hampir kita semua pasti suka ayat ini. Kita hafal ayat ini dan kita mudah mengamini ayat ini daripada memahaminya. Ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa masa depan yang dijanjikan ini adalah masa depan yang ada di depan gereja, bukan di rumah kita. Berarti cukup jauh. Masa depan yang bukan di depan rumah kita. Kalau di depan rumah kita berarti itu sudah dekat, bisa kita ambil. Tetapi masa depan ini adanya di depan gereja, sedangkan rumah kita jauh dari gereja. Tentu itu sangat jauh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ayat ini ayat yang terkenal, tetapi kita tidak mau mempelajarinya. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini dari hamba Tuhan, seolah-olah kita ini menerima janji Tuhan itu pasti besok kita terima. Kita mendengar firman Tuhan ini, besok janji Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Itu tidak cepat seperti itu. Kita mau belajar bahwa latar belakangnya itu tertulis di dalam ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun lagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saya tadi katakan tidak cepat, karena di dalam ayat yang ke-10 ditulis 70 tahun. Satu masa yang cukup panjang sebelum kita mencapai yang namanya masa depan. Ini bagi bangsa Israel. Jadi ayat ini diberikan kepada bangsa Israel yang dimana ketika mereka hidup di dalam pembuangan, ketika mereka hidup di dalam pengasingan, ternyata masih ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu beritanya selalu menyenangkan, meskipun beritanya bohong. Kadang-kadang kita lebih suka dengar kabar-kabar yang menyenangkan hati kita meskipun itu bohong, daripada menyatakan pesan yang dari Nabi Yeremia yang benar, namun sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk kita terima. Nabi Yeremia menyampaikan berita yang benar, apa yang dari firman Tuhan, apa yang dari Tuhan itu yang dikatakan. Tetapi nabi-nabi palsu selalu mengatakan sesuatu yang mudah, yang menyenangkan telinga kita. Kalau tadi Nabi Yeremia menyampaikan 70 tahun, mereka mengatakan sebentar lagi kita balik kok, sebentar lagi kita pulang dari Babel. Padahal kenyataannya 70 tahun Tuhan mengatakan demikian. Nah, kalau kita lihat bahwa Nabi Yeremia ini menulis surat kepada bangsa Yehuda, kalau kita memperhatikan sejarahnya, di tahun 605 sebelum Masehi, itu adalah masa di mana tahap pembuangan pertama, di mana bangsa Israel pertama kali menghadapi bangsa Babel. Lalu tahun 597 pembuangan kedua, dan tahun 586 pembuangan terakhir dan kehancuran Yerusalem. Ini menunjukkan betapa susahnya, betapa rumitnya, betapa hancurnya bangsa Yehuda. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa jauh masa depan ini di sini. Ini yang menjadi perenungan. Bagaimana kita bisa hidup di situasi kondisi yang dimana bangsanya itu hancur. Pasti kita akan menginginkan cepat pulih. Ketika kita dengar dolar kemarin naik, kita sudah bingung. Kita berdoa cepat-cepat supaya dolarnya diturunkan. Itu kan reaksi kita supaya kita cepat untuk menerima jawaban dari Tuhan. Kenyataannya bangsa Israel menghadapi seperti ini.
Lalu kalau kita merenungkan pembacaan kita, lalu kita bisa merenungkan apa arti damai sejahtera atau shalom, dan di kondisi apa yang akan kita ucapkan di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan. Di sini kita mau belajar apa yang terjadi. Di sini kalau kita perhatikan kata terjemahan dari Yeremia 29 ayat 11 itu secara hurufiah. Jadi perkata itu diterjemahkan langsung, hasilnya seperti ini. Sebab aku ini telah mengetahui pikiran-pikiran yang aku pikirkan tentang kalian. Demikian firman Tuhan. Pikiran-pikiran tentang damai sejahtera dan bukan yang jahat, untuk memberikan kepada kalian masa depan dan harapan. Jadi yang pertama di bagian ayat ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan umatnya. Dari ayat ini aja kita bisa menghitung kata pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran yang aku pikirkan tentang kalian. Pikiran-pikiran tentang damai sejahtera. Ini adalah begitu banyak kata-kata pikiran. Yang terakhir, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan umatnya. Meskipun umatnya hidup di dalam bangsa yang sudah hancur, ternyata Tuhan tidak berhenti untuk memikirkan umatnya, apalagi kita anak-anaknya, di mana Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memikirkan pikiran masa lalu, pikiran masa kini, dan pikiran masa depan. Itu diperhatikan oleh Tuhan, sehingga kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk memikirkan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, karena Tuhan sendiri sudah memikirkan kita. Seringkali kita terjebak oleh situasi dan kondisi, sehingga kita ini tidak lagi percaya kepada Tuhan yang sedang memikirkan kita. Lalu di ayat ini kita bisa melihat bahwa semua terjadi bukan karena kecelakaan, tetapi rencana Tuhan. Kalau dikatakan di sini diberikan tentang damai sejahtera, bukan yang jahat, untuk memberikan kepada kalian masa depan dan harapan. Di sini ketika Tuhan tidak berhenti memikirkan umatnya, Tuhan juga melihat di dalam kehidupan kita, umat Tuhan pada waktu itu, supaya jangan terjadi karena kecelakaan, tetapi itu semua karena rencana Tuhan. Bangsa Yehuda mengalami kehancuran itu bukan karena musibah, tetapi karena rencana Tuhan yang ada untuk bangsa Yehuda untuk bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat, maaf ya, saya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mendidik, bukan kecelakaan. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, seperti seorang ayah mengajak anaknya jalan di daerah jalan berbukit-bukit. Biasanya anak-anak laki-laki yang masih kecil, usia 9-12 tahun, mempunyai keinginan lebih tahu. Ketika papanya mengajak jalan naik, kalau jalannya aspal, dia merasa saya bisa. Tetapi ketika dia naik ke perbukitan yang ada rumput-rumputnya, papanya mau megangi, anaknya mau nggak usah Pak. Dia lari, dia berjalan. Nah papanya hanya melihat sekelilingnya, bahaya nggak? Ada jurangnya apa enggak? Lalu dibiarkan. Namun ketika anaknya jatuh, lalu berguling-guling, dia berdiri, bersihkan kakinya, tangannya, dia lari kepada papanya, lalu memegang papanya erat-erat. Demikian juga di sini, semua terjadi bukan karena kecelakaan, tetapi karena rencana Tuhan. Ketika bangsa Yehuda begitu hancur, begitu mengalami kehancuran, ternyata Tuhan tidak membiarkan. Itu adalah didikan yang Tuhan berikan, bukan kecelakaan. Sehingga kita bisa memahami apa yang terjadi bagi bangsa Yehuda itu adalah satu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu tetap utuh, di mana Tuhan akan mengembalikan di tempat yang Tuhan tentukan. Di sini kita bisa memperhatikan apa yang terjadi, di mana situasi, kondisi, latar belakang ayat ini
bisa memahami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita tahu ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan kita, Tuhan tidak pernah membuat kecelakaan, tetapi Tuhan itu mendidik. Kita tahu bangsa Yehuda, bangsa yang keras kepala. Berapa kali bangsa Yehuda ini tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya, tetapi Tuhan tidak pernah menghukum melebihi ketidakmampuan mereka. Tuhan tetap memberikan penolong. Kita tahu Raja Yehuda, dari yang baik sama yang tidak baik, lebih banyak yang tidak baik, tapi Tuhan masih sayang kepada bangsa Yehuda. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin mendidik. Karena kekerasan hati bangsa Yehuda, Tuhan tetap memberikan didikan kepada mereka supaya mereka tahu rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan tidak perlu bingung ketika bangsa Yehuda itu hancur, karena itu adalah masuk di dalam rencananya. Semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda itu sudah dalam rencana Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kecelakaan. Ketika kita punya masalah, ketika kita sakit, itu bukan karena kita mengalami kecelakaan, tetapi Tuhan izinkan untuk mendidik kita. Mungkin saat-saat kita ini sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita merasa diri kita sudah mampu sehingga kita mengabaikan Tuhan. Di malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kita selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk diri kita, untuk hidup kita. Lalu kita masuk di dalam apa arti Shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Ini bahasa Ibrani. Tapi kita bisa melihat bahwa Shalom adalah sebuah doa. Seringkali kita memandang Shalom itu hanya karena kita dalam gereja, supaya kita dikenal, mulai ibadah kita ngomong Shalom. Padahal Shalom adalah doa bagi bangsa Israel untuk kepada Tuhan. Doa yang diucapkan kepada Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, supaya Tuhan itu memberikan damai dalam kehidupan kita. Itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, kata Shalom. Tapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Shalom itu hanya untuk menegur orang. Shalom, Shalom kan gitu. Tapi kalau kita melihat arti Shalom, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat Shalom di sini seringkali dikontraskan dengan yang jahat. Nah, yang jahat bukan tidak nyaman. Kalau kita memperhatikan ayat ini, Tuhan itu tetap memberikan damai sejahteranya, bukan jahat. Nah, kalau kita lihat bahwa situasi yang tidak nyaman itu tetap ada Shalom. Tetapi karena Shalom itu dikontraskan dengan jahat, bahwa setiap kejahatan itu pasti tidak ada damai. Dan ini kita bisa memahami ketika bangsa Israel hidup di dalam pembuangan yang tidak nyaman, yang tidak enak, namun mereka masih memperoleh damai dari Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Meskipun dalam kehidupan kita lagi susah, mungkin kita mengalami pikiran-pikiran yang buntu, mungkin kita menghadapi sakit yang nggak sembuh-sembuh. Ketika kita sudah tidak nyaman lagi, namun damai sejahtera Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Tuhan itu masih memberikan damai dalam hidup kita sehingga kita masih mampu berdoa, masih mampu bersyukur di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah jahat, pasti tidak ada damai. Kalau kita sudah punya hati yang jahat, pikiran yang jahat, pasti tidak ada damai. Karena itu damai dikontraskan dengan jahat. Situasi yang tidak nyaman, di dalamnya tetap ada damai sejahtera. Berbeda dengan kejahatan. Kita tidak bisa ketemu damai itu di dalam kejahatan. Di dalam kejahatan tidak ada Shalom, maka kita boleh belajar kenapa damai itu dikontraskan dengan kejahatan, supaya kita gampang memahami. Setiap kali kita memiliki kejahatan, maka damai itu tidak ada dalam hidup kita. Tetapi ketidaknyamanan, meskipun kita susah, masih ada damai yang Tuhan berikan. Damai adalah buah roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di mana damai itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, dan damai itu bisa mampu muncul di dalam hati kita. Semua buah roh tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, tetapi itu adalah pemberian
atau pekerjaan dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga di saat-saat kita mungkin tidak ada apa-apa dalam hidup kita, kita bisa bersuka cita, bisa mengalami damai sejahtera, bisa mengalami penguasaan diri. Itu adalah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Di sini kita bisa melihat terjemahan yang lain juga. Shalom itu mempunyai arti utuh. Utuh di sini yaitu memiliki hubungan, relasi kita dengan Tuhan, kita dengan sesama, kita dengan alam yang dimiliki oleh kita semua, sehingga ketika kita menerima shalom dari Tuhan, maka kita memiliki utuh. Di dalam kita memiliki relasi satu dengan yang lain menjadi baik oleh karena damai yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel, bangsa Yehuda mengalami pembuangan. Dia tetap mengalami yang namanya damai, meskipun dia mengalami tekanan, meskipun dalam situasi kondisi yang tidak baik, namun dia bisa memiliki hubungan, relasi yang baik dimanapun mereka berada, menunjukkan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa yang diperlukan bangsa Yehuda pembebasan, bukan pembebasan, melainkan pemulihan yang total, bukan tambal sulam. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan ingin bahwa bangsa Yehuda mengalami satu perubahan total, bukan setengah-setengah. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa Tuhan menginginkan kepada kita untuk melihat di mana bangsa Yehuda mau diajar untuk bisa menikmati shalom yang Tuhan berikan di dalam perjalanan hidupnya selama 70 tahun. Masa 70 tahun untuk bangsa Yehuda, baru Tuhan akan memberikan shalom di tempat yang dia akan dikembalikan oleh Tuhan yang lebih baik dari tinggal di Babel. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa 70 tahun. Apakah Tuhan tidak bisa bertindak dengan kuasanya? Bisa. Tuhan inginkan, yang Tuhan inginkan kepada umat Yehuda adalah ingin mengubah karakternya dahulu. Kita tahu tadi yang saya katakan bahwa bangsa Yehuda sangat keras hati. Dia tidak mau mengandalkan Tuhan, tetapi selalu mengharapkan atau mengandalkan dirinya sendiri. Bangsa Yehuda mau diajar oleh Tuhan untuk lebih lama untuk berubah. Percuma kalau kita lihat bahwa kita cepat dipulihkan, namun karakter kita belum diubah, pasti kita akan jatuh lagi. Tuhan menginginkan kita supaya kita mengalami perubahan karakter, sehingga melalui perubahan karakter itulah maka kita bisa mengalami pemulihan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan ingin kita belajar mengubah karakter kita di saat-saat kita mengalami tantangan-tantangan. Disitulah karakter kita diuji. Tuhan ingin kita belajar mengubah karakter kita daripada kesenangan sesaat. Biasanya ketika kita dipulihkan, pasti kita sangat bersuka cita. Namun apa dari masa-masa kita waktu mengalami penghukuman? Apakah kita mengalami perubahan dalam hidup kita? Ternyata kan tidak. Banyak orang-orang yang sudah mengalami hukuman, namun dia tidak mau kembali. Justru mereka semakin jauh dari Tuhan. Bangsa Yehuda harus menunggu waktu 70 tahun. Ketika mereka menunggu waktu 70 tahun, apa yang dilakukan? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kelima, kita bisa melihat dikatakan demikian: dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan selama 70 tahun bagi bangsa Yehuda, di sini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyuruh bangsa Yehuda untuk menjalani kehidupan yang normal, menikah, membuat kebun, mencari jodoh buat anak-anaknya sampai ke cucunya. 3 generasi di mana Tuhan selama 70 tahun mereka diajar untuk hidup, melakukan apa yang dikatakan kehidupan yang Tuhan berikan, yaitu menikmati
pemeliharaan Allah yang terlihat natural. Terkadang kita melihat, loh kok Tuhan menolongnya kok seperti kehidupan biasa. Seringkali kita ini terjebak dengan mujizat. Berapa kali kita ini ingin mujizat dalam kehidupan kita di dalam pemeliharaan Allah. Tetapi selama 70 tahun ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang sungguh luar biasa, di mana kita ini mau melihat pemeliharaan Allah itu dalam kehidupan kita. Kita diajar bahwa Tuhan pun bisa memelihara dalam kehidupan kita secara natural. Misalnya, kita mengurangi makan malam. Itu kan salah satu natural yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita tidak tidur malam-malam, kita olahraga. Itu adalah salah satu pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu semua kita anggap, wah itu kok biasa saja. Tuhan kok nggak menolong secara luar biasa. Karena seringkali kita ingin melihat pertolongan Tuhan itu secara sakral dan supranatural. Itu yang kita inginkan dalam hidup kita. Kita berdoa, dijawab lalu sembuh. Kita minta Tuhan sakit, dijamah, disembuhkan. Kita yang nggak punya pekerjaan, diberi pekerjaan. Tetapi kalau kita melihat, walaupun kita lihat pertolongan Tuhan secara tidak spektakuler, kita mau belajar. Tuhan itu justru melihat hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan sejenak dalam kehidupan kita, berapa banyak kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, seringkali kita abaikan, seringkali kita lupakan. Ketika saya punya anak umur kelas 1 SD sampai kelas 5, tiap minggu anak saya dikasih oma-oma yang nggak punya suami. Dia ngasih anak saya untuk sanggup selama 1 minggu, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari karena Sabtu libur. Itu dipelihara sampai kejadian bom di gereja. Setelah itu omanya nggak ngasih. Kalau saya renungkan sejenak, ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang mungkin bagi kita menginginkan sesuatu yang besar supaya Tuhan itu menolong kita. Nah, seringkali kita terjebak, apalagi kita ini didukung oleh suasana puji-pujian rohani yang selalu mengatakan mujizat terjadi saat ini. Kadang-kadang Tuhan curahkan saat ini. Kan kata-katanya mintanya cepat. Karena kita tadi hidup dalam situasi kondisi yang super cepat, maka minta mujizatnya sama Tuhan pun saat ini. Sesuatu yang memaksakan. Sedangkan Tuhan tidak cepat di dalam memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan itu berbeda-beda. Kalau untuk bangsa Yehuda 70 tahun, mungkin kita bisa 75 atau 1 tahun. Itu adalah bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita mau belajar bahwa kita tidak mau melihat mujizat itu yang harus terjadi dalam hidup kita, tetapi kita mau melihat cara Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Cara Tuhan yang memberikan pertolongan dengan cara yang lain melalui apa? Pendidikan. Kita dididik oleh Tuhan untuk apa? Untuk sabar, untuk melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kasih setianya itu selalu baru yang dicurahkan kepada kita, yang tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya kasihnya yang selalu baru, yang selalu datang, tapi juga baru. Setiap hari itu berubah-berubah. Itu juga pemeliharaan Tuhan. Namun seringkali kita nggak mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu kita tuntut dengan tindakan spektakuler, bukan sesuatu yang natural yang kita nikmati, yang kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu masih memelihara kita sampai hari ini. Kalau kita memperhatikan pertolongan Tuhan, yaitu Tuhan mau mati di atas kayu salib. Salib Kristus adalah sesuatu yang sangat hina. Orang mati di atas kayu salib adalah satu penghinaan. Tetapi dengan salib itu, Tuhan menunjukkan Kristus telah menebus kita dari dosa. Kristus telah menyelamatkan kita dari maut. Adalah sesuatu hal yang yang tidak dihargai, justru dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak di dalam ayat Alkitab orang-orang yang bodoh dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung bahwa orang-orang yang kecil dipakai untuk mengalahkan orang-orang yang besar. Nah, pada malam hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa pribadi Yesus yang diagung-agungkan sebagai Raja,
ternyata datang sebagai seorang manusia biasa, betapa kecewanya murid-muridnya. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, mereka mengalami perubahan dan mereka boleh mengenal Kristus lebih dalam. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa tadi menikmati pemeliharaan Allah yang terlihat natural, yang kedua kita bisa melihat menjadi agen shalom bagi orang lain. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-11 tadi dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, berarti mengenai bangsa Israel untuk pribadi, dengan firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera. Kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan mau menjadikan kita menjadi shalom, yaitu menjadi agen shalom bagi orang lain. Tuhan memiliki rencana bahwa shalom bagi kita untuk kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengetahui bahwa rencana Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa. Dan bagaimana cara kita berdoa, kita pun mau berdoa bagi kota kita. Kalau kita bandingkan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana di dalam kota tempat pembuangan kita. Di situ Tuhan menjadikan kita menjadi agennya shalom bagi Tuhan, di mana kita tinggal. Di situ kita bisa menjadi agennya Tuhan, membawa damai dimanapun kita berada. Di sini kita bisa melihat kita bukan hanya sebagai pendoa, namun kita adalah juga jawaban doa. Tuhan kadang-kadang memakai kita untuk jawaban doa. Seringkali kita mendoakan orang-orang seperti mendoakan suku-suku yang di pedalaman. Namun kadang-kadang kita di dalam doa kita menyuruh Tuhan lawat. Berarti kan Tuhan yang datang, sedangkan Tuhan memerintahkan kepada kita pergi beritakan Injil. Terkadang kita tidak mau menjadi jawaban. Nah, di sini kita mau belajar dan mengingatkan kembali bahwa kita adalah pendoa, sekaligus kita pun bisa menjadi jawaban dalam hidup kita. Kita bisa menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang yang di sekitar kita membutuhkan, ya sudah jelas kita itu memberi, bukan kita mendoakan. Kalau orang ini lapar, jelas kita kasih. Ada seorang ibu yang tahu depannya nggak punya makanan, dia langsung kasih beras. Itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa-doa orang-orang yang belum terjawab. Lalu yang terakhir, yang berikutnya, kita diajar bahwa ketika menjadi agennya Tuhan, maka itu dimulai dari kita sendiri. Ketika kita mau diubah untuk menjadi agennya Tuhan, maka kita mau melakukannya. Mungkin kita punya penghalang, tapi penghalang itu bukan halangan untuk kita jalani, melainkan kesempatan untuk kita lakukan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bangsa Yehuda bisa menjadi berkat bagi bangsa Babel. Kenapa? Kalau kita bisa melihat kisahnya Daniel. Daniel adalah orang yang dibuang, namun di dalam pembuangan Daniel bisa menjadi berkat, dipercaya oleh Raja Nebukadnezar. Satu kebanggaan bahwa ketika bisa menjadi berkat itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Yehuda bisa menjadi berkat bagi bangsa Babel, dan bangsa Babel bisa melihat apa yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawannya ternyata memiliki Allah yang luar biasa. Dengan kata lain, mereka bisa mempermuliakan nama Tuhan dan memperkenalkan nama Tuhan oleh karena kita menjadi saluran berkat. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di sini, Kristus, salib Kristus adalah simbol dan juga sumber shalom sejati. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah hal yang sangat luar biasa. Kristus yang mati di atas kayu salib memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita merenungkan sejenak di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mengalami salib di dalam diri kita? Salib Kristus di dalam hidup kita. Ketika setiap kita sudah mengalami salib Kristus secara pribadi, tentu kita adalah orang-orang yang mau berbagi dalam hidup kita. Pasti kita bukan menjadi orang-orang yang egois, tetapi orang yang berbagi. Kita bisa melihat murid-murid Tuhan, ketika mereka sudah mengalami pemulihan melalui pencurahan Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang berbagi, memberitakan Injil dan berbagi
apa yang mereka miliki itu mereka bagikan sehingga mereka bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kehadiran mereka boleh menjadi shalom, dan kita bisa melihat bahwa salib Kristus itu mengingatkan kepada kita damai sejahtera diberikan oleh Kristus melalui kematiannya. Sehingga setiap kita yang malam hari ini mungkin di dalam hati kita penuh kekhawatiran, kekacauan, mungkin mengalami sakit penyakit, kita diingatkan bahwa damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Dunia menginginkan semua cepat, tetapi kita diingatkan bahwa Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan punya jalan yang tidak pernah kita pikirkan, namun di ketidaknyamanan Tuhan bisa hadir menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh kita renungkan, kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu memikirkan kita, dan Tuhan punya rencana yang terbaik, yang luar biasa dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur malam ini karena Engkau menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Rancangan-rancangannya ada pada Tuhan. Engkau sampaikan kepada kami bahwa sampai pada malam hari ini Tuhan memikirkan kita. Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Tuhan ingin kita menjadi agen shalom dari kerajaan surga untuk menyampaikan berita keselamatan, berita Injil kepada setiap orang yang saat ini hidup dalam kekhawatiran. Bapa, kami bersyukur melalui firman-Mu pada malam hari ini. Biar Roh Kudus kami menerangi kami, memberikan pengertian lebih dalam lagi, bahwa pada malam hari ini Tuhan masih memikirkan kami untuk masa depan kami. Tuhan bekerja untuk kami. Oh haleluya Tuhan. Berikan kepada kami juga pengertian untuk dapat memikirkan Tuhan. Bagaimana kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kami hidup menjadi berkat banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Roh Kudus ajar kami pada malam hari melalui firman yang sudah kami dengar pada malam ini. Kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, juga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati segala kebutuhan apa yang diperlukan. Tuhan Bapa kami yang di surga itu tahu akan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Bahkan berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.